Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa semua keadaan kita dalam keadaan yang baik-baik aja. Bahkan sebelum kita melewati hari ini, biarlah kita berfokus hanya kepada Tuhan. Dan kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Puji Tuhan saudara, inilah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sama-sama belajar, kita melihat bagaimana Tuhan turut bekerja. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berapa banyak dari kita saudara yang mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Ayat ini mengatakan bahwa pendengaran Tuhan tidak pernah kurang tajam. Maka dari itu fokus kita adalah serukan doa-doa kita ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan permohonan doa kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kisah Ayub. Di dalam Ayub 42 ayat yang pertama dan kelima. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini saudara, ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, tidak ada rencana yang gagal di mata Tuhan. Bahkan buat kehidupan kita nggak pernah Tuhan kasih yang gagal. Tuhan tidak pernah kasih yang tidak baik buat kita. Tuhan selalu kasih yang terbaik di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan ayat yang kelima, ini ada sebuah perspektif yang berbeda dari seorang Ayub ketika hidupnya dikerumuli dengan teman-temannya. Dan waktu itu Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dia mendengar tentang Tuhan sebagaimanapun dari teman-temannya, dari sekelilingnya. Tapi perspektifnya Ayub ketika mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, ketika kita memandang Tuhan, tetap berfokus sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Bahkan balik lagi di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, pendengaran Tuhan tidak pernah kurang tajam, bahkan tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Saudara, mari kita buka lagi di dalam Lukas yang pasal 8. Kita tahu ada seorang wanita, seorang ibu di dalam Injil ini, yang wanita pendarahan 12 tahun saudara. Kita belajar dari sini bahwa dia juga memandang ada banyak orang saudara di kerumunan itu waktu Yesus pergi ke Kapernaum. Ada banyak orang, ada kerumunan orang, tapi dia yakin bahwa ujung jumbainya aja bahkan mampu menyembuhkan dia saudara. Kita yakin dan percaya saudara, kalau kehidupan kita terus berfokus kepada Tuhan, percaya sama Tuhan, cuma sejengkal saja saudara, Tuhan mampu menyembuhkan kehidupan kita. Kuasanya selalu nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tidak pernah ada yang gagal di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-45. Setelah seorang wanita pendarahan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, ada banyak orang yang menggerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ini saudara, cuma menjamah jubahnya. Lalu ia sembuh saudara. Bagaimana di dalam kehidupan kita saudara? Cuma permohonan doa, cuma memandang Yesus. Ada kesembuhan, ada kuasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya saudara. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita dan kuasanya selalu nyata saudara. Makanya hari-hari ini kita belajar, banyak belajar. Ketika tangan Tuhan menolong hari ini saudara, saya yakin dan percaya saudara, berkat-berkat Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan setiap pendengaran Tuhan, apapun menjadi permohonan saudara, bahkan keluh kesah kita, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menjawab semuanya saudara. Bahkan apapun itu yang saat ini saudara pergumuli hari-hari ini, mungkin rasanya sakit, mungkin rasanya nggak enak saudara, tapi nyatakanlah kasih-Mu kepada Tuhan. Ketika kita mulai menyatakan kasih-Nya kepada Tuhan, saudara, Tuhan turun tangan atas kehidupan kita. Yakin dan percaya ketika kita melewati hari ini,
hari ini kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami menaikkan permohonan doa Tuhan, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Terus berkati kami sepanjang hari ini, karena kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menjawab semuanya. Bahkan apapun yang tidak baik sekalipun di dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami mau melewati bersama-sama dengan Engkau, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bahkan kemenangan dari Engkau Tuhan, kami boleh terima di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan bagaimana caranya Tuhan untuk terus dekat kepadamu, bagaimana untuk terus berfokus hanya memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.